Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jadi di sini perkenalkan ada aku Debbie Stanti Limin. Dan aku Saina Mugania. Nah, jadi aku sama Husaina bakal analisis film yang berjudul Imperfect. Nah, kita bakal bahas tiga topik penting. Yang pertama yaitu tentang sosio-emosional. Jadi dari sini kita akan mengambil teori Erikson, di mana teori Erikson ini membicarakan tentang pencarian identitas sebagai tugas sepanjang kehidupan. Terus yang kedua, kita akan bahas juga tentang persahabatan dan cintanya juga, terus relasi dengan keluarganya juga, terus teman-teman di kantornya juga bakal kita bahas nanti. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal fisik, di mana Rara ini lebih mementingkan penampilan karena terjadinya body shaming dari lingkungan-lingkungannya ini. Jadi dia merasa insecure dan kurang bersecure. Lalu dia juga melakukan olahraga dan diet. Terus yang ketiga, yang terakhir kita akan bahas dari sisi kognitifnya. Kita akan ngambil dari teori William Perry yang bilang kalau mereka akan mulai menyadari perbedaan pendapat dan pandangan orang lain yang akan mengguncang cara mereka memandang masalah sebelumnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Kita akan bahas. Nah, di slide selanjutnya kita akan ngebahas di gambar pertama, kedua, dan ketiga, yaitu sosial, emosional, dan fisik. Nah, bisa dilihat di gambar pertama ada adegan ketika Rara bertemu dengan teman-teman mamanya. Nah, di sini teman-teman mamanya Rara itu melakukan body shaming terhadap Rara, termasuk mamanya juga. Dan ada pertanyaan terhadap pekerjaannya Rara. Apa sih pekerjaan Rara? Nah, dan mamanya mengatakan pekerjaannya Rara adalah staff. Nah, di situ mulai teman-teman mamanya Rara memandang sebelah pekerjaannya Rara dan bodinya Rara. Lalu di gambar yang kedua ada Rara bersama sahabatnya sekaligus rekan kerjanya. Nah, termasuk dari teori Erikson, kalau misalnya kita itu sangat penting loh memiliki teman teman kerja sekaligus sahabat, karena kalau misalnya kita nggak punya sahabat di tempat kerja, kita bingung akan sharing ke siapa, karena kayak hanya teman kerja yang akan tahu posisi kita dan masalah kita di kantor. Lalu di gambar ketiga ada pasangannya yang menerima apa adanya sosok Rara yang sekarang. Lalu di adegan itu ketika Rara yang asli dia sedang uh, dia sedang membantu pasangannya ketika terkena masalah. Nah iya, makanya sebenarnya penting banget gak sih kalau misalnya kita itu punya rekan kerja yang bener-bener ngedukung kita banget. Soalnya kayak, ya mereka kan satu tim ya sama kita. Jadi kalau misalnya kita curhat ke mereka, ya mereka pasti ngalamin hal yang sama juga. Mereka bisa saling ngasih solusi juga, saling nguatin juga. Makanya, dan hal-hal yang kayak gitu tuh bener-bener ngebantu banget ke kesehatan mental kita juga kan, bakal berdampak banget karena ada dukungan, ada dukungan yang suportif lah dari teman, dari pacar, terus kayak apa ya, kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan juga kan pasti orang pertama yang ngasih tahu kita, yang ngebenerin kita tuh kan temen kita, pacar kita, pasangan kita. Makanya kayaknya Nah, nggak bakal bisa hidup banget deh kalau misalnya di tempat kerja tuh nggak punya rekannya nggak sih? iya parah banget, kayak kalau kata aku sih Rara nggak akan bertahan sih kalau tanpa Iya. ada sahabat yang seperti ini, karena kan bisa dilihat kalau yang hanya mendukung Rara sekarang, yang hanya mendukung Rara itu hanya sahabat dan pasangannya saja. Iya bener, bener-bener banget. Nah, terus di yang berikutnya ini sesuai dengan teori dari William Perry, di mana mereka akan mulai menyadari perbedaan pendapat dan pandangan orang lain yang akan mengguncang cara mereka memandang masalah sebelumnya. Jadi dari sini tuh Rara kayak mulai eh, terguncang nih dirinya karena dari pandangan tadi tantenya, mamahnya sendiri, bahkan dari bosnya yang bilang kalau kayak sebenarnya tuh otak tuh nggak cukup, kamu juga perlu
fisik yang menarik, perlu badan yang langsing, rambut yang rapi, segala macam. Jadi kayak pendapat pandangan dari mereka tuh benar-benar mengguncang, mengubah pandangan si Rara tentang masalah sebelumnya ya nggak sih? Makanya dia ngelakuin diet sama olahraga. Nah, bener banget. Dan kebetulan dari gambar yang pertama kan teman-teman temannya Rara ini memandang sebelah staf pekerjaannya Rara. Jadi di sini juga Rara termotivasi nih untuk mendapatkan jabatan manajer ini. Jadi dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan jabatan ini. Betul-betul. Nyari karirnya juga, terus nyari apa yang selama ini dia nggak pernah dapetin kan selama menjadi gemuk gitu kan. Nah, Benar banget. terus setelah akhirnya dia berhasil nih dalam sebulan turun berat badannya, berubah penampilannya, mengatur pola makan, dan akhirnya dia diterima jadi manajer, dia akhirnya jadi kayak ngelupain apa yang sebelumnya dia punya, ya nggak sih? Nah, Kayak iya. teman-temannya, terus pacarnya juga kan, jadi kayak sibuk sama diri sendiri, jadi egois si Rara ini kan. Nah, karena mungkin dia merasa dia udah berhasil nih. Dan karena dia udah berhasil, dia mau menikmati keberhasilan dia. Iya, bener. Tetapi dari sisi lain, Rara yang sekarang yang sudah berubah ini malah apa ya? Malah membuat pasangan dan sahabatnya itu ngerasa kok Rara berubah ya. Jadi beda banget ya perilakunya. Iya, Kayak nggak nganggep. nggak kayak Rara yang dulu. Iya, bener. Jadi ketika pas pacarnya lagi butuh, nggak ada si Rara di situ tuh. Padahal kan Raranya iya. sebelumnya kan Rara selalu ada kan buat pasangannya. Tapi kali ini lebih mentingin karirnya, lebih mentingin diri sendirinya, lebih mengejar apa yang dia pengenin gitu kan ya. Nah, mungkin di sini pun karena dia udah menjadi manajer kali ya, jadi banyak tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan oleh Rara. Iya, betul. Dari pekerjaan ya, pekerjaan pasti udah beda banget sama pas jadi staff sebelumnya. Kayak Iya, ada tanggung jawab yang baru gitu kan. Terus kan pegang project baru kan. iya. Nah, di slide selanjutnya, di gambar pertama, ada Rara, sahabatnya, dan rekan kerjanya. Nah, adegan ini tuh ketika biasanya Rara sama sahabatnya itu selalu makan berdua. Karena pada saat Rara belum berubah, nggak ada orang yang mau duduk bersama Rara. Bahkan rekan kerjanya pun kayak merasa kalau Rara tuh belum pantas nih sama kita. Nah, di adegan ini, ketika Rara sudah berubah, si teman-temannya itu mulai mengajak Rara untuk makan bersama. Bersama temannya juga, sahabatnya juga. Tetapi di sini itu ada perkataan dari temannya, style kamu mending diubah deh. Kayak misalnya nih, Rara dia udah pakai heels, coba deh belajar pakai heels. Itu bikin kamu tuh tambah cantik. Nah, sedangkan style dari sahabat itu emang seperti itu. Apa adanya sahabatnya itu seperti itu. Tetapi mulai ada perubahan nih dari Rara yang ya tahu lah ya kalau sahabat tuh kayak itu udah saling mengenal. Di sini malah Rara ikut ngejudge juga nih ke sahabatnya kayak, iya mending kamu berubah deh. Nah, secara tidak langsung sahabatnya ini kecewa terhadap Rara dan dia memilih untuk pindah tempat duduk deh. Nya gitu. Iya, iya. Oke. Gambar yang kedua ini. Nah, jadi dulu setiap Rara ngajar sama pasangannya, mereka itu selalu naik motor. Tetapi ketika pasangannya ini ngejemput Rara malah memilih untuk naik taksi. Sedangkan pacarnya tuh tahu kalau misalnya tuh macet, kamu akan telat kalau kamu naik taksi. Tapi si Rara tuh kayak mengatakan, tapi panas, nanti kulit aku hitam. Nah, di situ tuh si pasangannya tuh kayak mulai kesel dan kayak, yaudah, tinggalin Rara naik taksi dan dia naik motor. Dan ternyata benar saja Rara itu telat. Sekolahnya udah kelar, Rara tuh baru datang. Makanya di sini
bisa dilihat kalau pasangan itu sangat kecewa terhadap Rara. Iya, iya. Nah, apalagi si Rara juga lama-lama jadi kayak lupa diri ya sama apa yang selama ini dia lakuin ini kan. Kayak, kan dia udah bikin janji juga kan sama pacarnya ini buat ke sekolah ini di jam 8 malam. Tapi sama rekan-rekan kerjanya ini tuh diajakin buat ke bir nih, minum-minum gitu kan. Terus kayak, masa sih secara logika kita aja coba kita pikir, masa sih ada gitu ya yang minum-minum kayak gitu tuh beres sebelum jam 8. Kayaknya nggak mungkin banget gak sih? Makanya anehnya ini tuh, di sini tuh, Rara ini malah jadinya lupa diri. Dia malah, apa ya, ya udahlah mentingin karir aja, mentingin selama ini kan dia nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa Ya benar minum bir banget bareng sih. teman-temannya gitu kan. Ya udah akhirnya dia ikutan lah pergi sama teman-temannya. Ternyata betul saja dia terlambat. So anak-anaknya juga kelihatan kan ya udah pada tidur gitu kan. Padahal udah malam banget, berarti ini kan acaranya udah terlambatnya terlambat banget. Makanya pastinya si pasangannya ini kecewa banget lah sama Rara gitu kan. Yang udah awalnya bareng-bareng gitu kan. Sekarang malah dilupain, malah. Nah, dan gimana nggak kecewa nggak sih? Soalnya pas momen ini adalah ketika ulang tahunnya Rara. Iya, Yang momen dimana, spesial. iya pacarnya tuh udah kayak benar-benar nge-prepare segala macam, ngehias, ngedekor sekolah untuk Rara. Ternyata orang yang diharapin tuh malah kayak nyanyiin, malah menyepelekan dan memilih untuk minum bersama. Iya, Nah pantas itu, aja sih ini mah berarti bener ya. Pasangannya kecewa, kalau aku jadi pasangan juga kecewa. iya sama aku juga. Ya udah. Nah, terus selanjutnya ini di foto berikutnya ini ceritanya itu kan Rara ini lagi rapat. Terus eh, apa ya bosnya ini bilang kalau kinerja dari Rara ini lama-lama makin menurun. Terus bosnya ini malah membela kandidat manajer yang dulunya nih, yang sebelumnya bareng, yang sebelumnya tuh yang ada di foto di sebelah Rara itu yang duduk sebelahan. Nah, terus Raranya pingsan, terus dia dibawa ke dokter. Ternyata kata dokter itu dia tuh over diet, dia tuh diet ekstrim karena ya terlalu apa ya, memerhatikan fisiknya gitu kan. Kayak ya pokoknya lebih memperhatikan penampilan dari dirinya gitu. Terus darahnya si Rara juga kan jadinya makin Rendah rendah. banget ya. Iya. Nah, dan ini enggak sih kayak misalnya mungkin ya, bayangin aja dia punya janji dalam sebulan dia akan kurus, kebayang nggak sih, itu kan ekstrim banget. Bener, Dan can dan di sini tuh Rara mulai berpikir kayak cantik itu nggak mudah, dan bener. jadi cantik tuh nggak bahagia karena dia juga tersiksa dengan kecantikan dia yang sekarang. Dia nggak Mhm. bebas kayak yang dulu. Iya bener, makanannya juga kan dijaga banget gitu kan ya. Iya, nggak kayak dulu segera dimakan ya. Bubur gitu kan ya, nasi Iya, padang. sekarang kayak apa-apa dia bekal dari rumah, dia bawa jus, dia nggak makan Iya, coklat, dia bener-bener, parah sih ini. mhm. Penampilannya juga dijaga banget gitu kan ya. Nah, oke. Nah, dari kejadian si Rara masuk eh, rumah sakit ini, Rara tuh kayak mulai berpikir, dia mulai apa ya, mulai capek dengan kondisi dia. Dan di sini bisa dilihat nih di gambar di bawah ada mamahnya, Lulu, dan Rara. Nah, jadi aku ceritain lagi ya, di sini itu kenapa sih mamahnya bisa apa ya, bisa overprotective terhadap tubuhnya Rara, karena dulu ketika mamahnya Rara hamil Rara, eh, badan dia tuh jadi rusak, jadi berubah. Sedangkan dulu tuh mamanya tuh model, tapi Oh, setelah dia apa namanya, setelah dia udah ngelahirin, dia udah nggak bisa jadi model karena punya perut yang rusak gitu ya, yang ada stretch marks-nya, terus mungkin punya body yang gak sebagus dulu. Makanya dia tuh kenapa overprotective sama Rara, karena penampilan itu menurut Mama Rara itu penting. Semua orang itu merasa lu cantik baru lu dihargain, kalau lu gak cantik lu gak dihargain. Makanya Mama itu kayak selalu
makanya jaga paha, ini lihat paha kamu gini-gini. Nah, tapi di sini Lulu, mamanya dan Rara mulai apa ya, mulai menerima keadaan, mulai ngerasa iya mama salah dan menerima menerima ketidaksempurnaan itu gitu. Iya, iya. Dan menurut teori Piaget, di sini tuh pada saat dewasa, individu baru dapat mengatur pemikiran operasional formal mereka. Nah, dari semua masalah yang ada, si Rara ini merencanakan dan membuat hipotesis mengenai suatu masalah. Nah, lalu ketika orang berhadapan dengan masalah, mereka menjadi lebih bisa sistematis nih sama apa sih step selanjutnya yang harus kita lakukan, seperti itu. Berarti ya mulai menerima dirinya lah ya. Iya. Makanya ini berkaitan banget sama project yang dia bikin. Itu tuh kayak mengatakan kalau cantik tuh kayak dari hati, bukan dari fisik. Jadi kita tuh harus bisa menerima ketidaksempurnaan dari diri kita gitu kan, berkaitan sama teorinya Piaget. Terus kayak makanya kenapa ada ciri khas dari kognitif dewasa awal, yaitu alih-alih menerima sesuatu apa adanya, mereka menyaringnya dengan menggunakan pengalaman hidup mereka dan pembelajaran sebelumnya. Jadi si Rara ini udah mulai bisa menyaring apa yang terjadi selama di kantor, terus pertemanan dia, terus sama pasangannya, terus dia sempat ke rumah sakit juga kan, sempat sakit. Terus ini tuh jadi kayak pembelajaran juga buat diri dia supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Iya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kayak Rara tuh makin bahagia dengan ketidaksempurnaan dia. Dia nggak merasa tertekan seperti dulu lagi. Makanya kayak dengan proyek ini dia tuh kayak ngebuktiin ke semua orang bahwa ketidaksempurnaan itu ya harus kita terima. Iya. Kamu cantik kok, gitu kan. Iya. Nah, sekian dari analisis kami. Semoga semoga analisis kami tentang film ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Ya, dapat menerima ketidaksempurnaan. Ingat, cantik itu dari hati. Dan cantik itu belum tentu bahagia. Betul, Jadi, betul banget. bahagia agar kita terlihat cantik. Betul. Oke. Sekian analisis dari saya dan Husaina. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Dadah. Sampai jumpa di analisis selanjutnya. Dadah. Dadah.